kalian membangun negara dengan sistem okulasi, bukan ditanam dari biji. Oleh karena itu, sampai saat ini, kalian masih berbicara tentang fondasi, tentang dasar negara. Kalau saya melihat di paragraf ketiga ini jelas. Ini sindiran. Mengapa saya katakan ini sindiran? Pertama, jadi yang asli Melayu itu orang Jakun dan orang Sakai. Puisinya Usman Awang ini sebenarnya autokritik. Namun, oleh Awang Sarian, itu hanya diambil bagian pertamanya aja. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar itu disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu. Dia berhenti sampai di situ saja. Dia tidak meneruskan. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, menyambung video saya sebelumnya, di mana saya menunjukkan kata sambutan oleh Awang Sarian, di mana dia mengatakan tentang kita harus merealisasikan apa yang dikatakan oleh Usman Awang dalam puisinya yang berjudul Melayu. Mari kita dengarkan sekali lagi apa yang diucapkan oleh Awang Sarian ini. Seolah-olah demikian. Itu juga berlaku pada soal sebutan baku. Tahun 2000 kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan. Contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun ke-Indonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Maka itu saya sendiri menganjurkan pertemuan dengan pimpinan utama parti-parti pemerintah. Belum semua dapat ditemui, tapi sekurang-kurangnya 3-4 buah parti politik, menegaskan bahawa yang dikatakan Malaysia Baharu itu apa? Malaysia Baharu mestilah memperkukuh dasar-dasar kenegaraan yang ada falsafah di baliknya. Andai kata Malaysia Baharu menjadi asas tamadun yang cukup besar, maka muncul istilah seperti bangsa Jawi yang merujuk pada bangsa yang tulisan utamanya ialah tulisan Jawi yang disesuaikan daripada aksara ataupun skrip Arab, yang di Indonesia dikenal sebagai tulisan tulisan Arab Melayu. Itu di Indonesia tidak disebut Jawi. Jawi ini pun timbul pada Al-Jawah, iaitu rujukan pada bangsa yang datang di alam Melayu, dikenal oleh orang di Timur Tengah, oleh Arab sebagai seolah orang Jawa semuanya, maka disebut Al-Jawah. Lalu timbullah bangsa Jawi. Tapi sekarang kita kenal bangsa Jawi tak merujuk lagi pada bangsa Jawa, tapi merujuk pada satu konsep cultural, konsep kebudayaan, konsep tamadun, iaitu yang merujuk pada Melayu Mahwangsa, Melayu besar, yang dalam zaman moden diungkapkan oleh Usman Awang dalam puisi seperti kata Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minang dah tentulah Melayu. Itu baca balik saja Usman Awang yang secara jelas menampilkan makna Melayu. Jadi kalau orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, orang Mandailing sekarang mau berpuak-puak semula, artinya mereka juga sudah lari berkonsep Melayu yang asal. Ada yang menarik ya, teman-teman, dari pernyataan Awang Sarian dalam kata sambutannya itu. Pertama, dia mengatakan bahwa dia sudah menghubungi beberapa partai politik agar partai politik itu mendorong bahwa adanya Malaysia Baru berdasarkan dasar-dasar negara mereka. Ini menjadi sangat menarik ya. Mengapa? Karena mereka sepertinya belum selesai dengan dasar negara mereka. Itu satu. Yang kedua, dengan dia ingin mempromosikan alam Melayu Mahawangsa, dan dia menghubungi paling nggak 2 atau 3 partai politik katanya sudah dia hubungi untuk berbicara tentang Malaysia Baru. Artinya, ini bukan gerakan nasional. Ini gerakan dari partai politik. Nah, kalau gerakan dari partai politik, ya tergantung siapa yang menang dalam pemilu tersebut. Kalau kita berbicara tentang dasar negara, itu harusnya
sudah kalian bicarakan ketika pembentukan negara kalian, di mana saat itu belum ada yang namanya partai politik. Semuanya masih mempunyai semangat yang sama, membangun negara dari nol. Permasalahannya di Maledes, kalian membangun negara kalian tidak dari nol. Kalian membangun negara dengan sistem okulasi, bukan ditanam dari biji. Oleh karena itu, sampai saat ini, kalian masih berbicara tentang fondasi, tentang dasar negara. Sedangkan Indonesia itu sudah selesai dengan fondasinya, dengan dasar negaranya. Sama halnya, kalau Awang Sarian ini ingin berbicara tentang bahasa, dan dia menghubungi semua partai politik, kalau dia ingin berbicara tentang bahasa juga, itu juga tidak akan bisa berjalan secara efektif. Karena partai politik di Maledes itu berdasarkan ras, berdasarkan suku. Saya tidak menyebutnya bangsa ya. Nah, ketika Anda hanya menghubungi partai politik, yang misalkan partai politik dengan ras atau suku yang dimana bahasanya dijadikan bahasa kebangsaan, ya tentu saja partai politik itu mau mendukung Anda. Tapi apakah partai politik yang bukan dari suku tersebut mau mendukung Anda? Nah, artinya apa? Kalian belum selesai dengan bahasa kebangsaan kalian. Yang menarik teman-teman adalah ketika di Awang Sarian ini mengatakan bahwa Melayu modern itu seperti apa yang dituliskan oleh Usman Awang dalam puisinya. Jujur, saya itu penasaran, teman-teman. Mengapa? Sebab saya melihat goblok banget ya, gitu. Hanya berdasarkan dari puisi, lantas itu dianggap sesuatu definisi yang mutlak, begitu ya. Untuk menghilangkan rasa penasaran saya itu, saya mencari dong, puisi yang ditulis Usman Awang itu apa sih? Dan saya ingin membaca puisinya itu. Sebab kan puisinya itu dijadikan rujukan oleh Awang Sarian ini untuk pembenaran gerakan yang ingin dia lakukan sekarang, ala Melayu Mahawangsa itu, dengan mengatakan, oh Jawa itu Melayu, Aceh itu Melayu, Minang itu Melayu, Banjar itu Melayu. Mengapa saya ingin langsung melihat puisi yang ditulis oleh Usman Awang ini? Saya ingin melihat, apa benar Usman Awang itu ingin mempropagandakan tentang konsep kemelayuan itu? Atau ada pesan-pesan yang tersirat di dalam puisinya tersebut? Mengapa saya ingin membuka puisinya Usman Awang ini secara lengkap? Karena kita orang Indonesia, kita tidak ingin dibodoh-bodohi oleh propaganda-propaganda seperti itu. Dan kita mempunyai kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk menentukan, kebebasan untuk berpendapat. Kita mempunyai kebebasan itu. Dan kita juga mempunyai kebebasan untuk langsung mencari informasi, apa sih puisi Usman Awang yang digadang-gadangkan, yang dikoar-koarkan oleh Awang Sarian ini. Mari kita lihat puisinya seperti apa. Saya akan mencoba membacakan puisinya dengan cara saya maksudnya, kalau ada tulisan kerana, saya akan menyebutnya kan karena, sebab saya orang Indonesia. Melayu itu orang yang bijaksana. Nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajarnya tetap santun. Jika menipu pun masih bersopan. Bila mengampu, bijak beralas tangan. Kesan yang saya dapatkan dari bait pertama ini adalah autokritik. Autokritik sikap orang Melayu. Saya yakin teman-teman sudah membaca novel atau mungkin sudah melihat filmnya itu sendiri, yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya, di mana kita tahu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu ditulis oleh Buya Hamka. Kalau kita melihat Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, selain kisah romantis percintaan antara Zainuddin dan Hayati, sebenarnya kalau saya melihat, karena saya latar belakang saya Minang, ibu saya Minang, bapak saya Jawa, saya melihat bahwa karya Buya Hamka itu adalah autokritik kepada masyarakat Minangkabau saat itu. Teman-teman bayangkan ya, Buya Hamka ini menulis karya ini pada tahun 1930-an kalau nggak salah, di mana nilai-nilai adat itu sangat kaku dan beliau berani menulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Mengapa saya katakan bahwa Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu adalah sebuah karya autokritik kepada masyarakat Minangkabau? Kalau teman-teman melihat ya, mungkin di adegan film itu juga lebih terlihat dengan sangat jelas. Ketika Hayati menyampaikan kepada pamannya bahwa ada orang Zainuddin ingin melamar dia, suka dengan dia. Reaksi dari paman Hayati adalah,
siapa itu Zainuddin? Orang tidak beradat. Mengapa? Karena dalam adat Minang, kalau ibu kamu Minang, bapak kamu non-Minang, atau bapak kamu Minang, maka yang dilihat itu adalah ibunya. Sedangkan Zainuddin, itu latar belakangnya, bapaknya Minang, ibunya bukan Minang. Sehingga dari segi jalur adat Minang, Zainuddin itu dianggap tidak beradat. Maksudnya tidak beradat itu tidak ada asal-usulnya. Karena kembali lagi, karena dalam Minang itu kita mengikuti jalur ibu. Nah, sedangkan ibunya Zainuddin itu bukan Minang. Oleh karena itu, Zainuddin dianggap orang yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas adatnya itu apa, sukunya itu apa. Dan menurut saya itu adalah kritik pertama yang dilakukan oleh Buya Hamka. Kemudian yang kedua adalah ketika acara lamaran, di mana kita melihat di acara lamaran itu, pamannya yang mempunyai otoritas penuh, memegang kendali untuk acara lamaran tersebut. Artinya apa? Di dalam adat Minang, bahwa ninik mama, ya, ninik mama itu berarti kan ya saudara dari ibu yang laki-laki, itu memegang kendali untuk keponakannya yang perempuan ini. Jadi bukan orang tuanya dari Hayati itu sendiri. Saya nggak tahu ya dalam cerita itu apakah orang tuanya Hayati itu sudah meninggal dunia atau tidak, tapi kita melihat karakter dominan dari paman Hayati itu sendiri. Kalau kita melihat lagi ya, kita fast forward. Ketika Hayati itu diberitahu bahwa suaminya meninggal dunia dan dia untuk sementara harus tinggal di rumahnya Zainuddin, kemudian Zainuddin mengatakan bahwa kamu harus pulang ke tanah Minang, karena nanti apa kata orang di kampung, kamu tidak bersuami dan kamu tinggal dengan orang yang tidak beradat ini, yang tidak jelas asal-usulnya. Dan itu adalah pernyataan dari Zainuddin memberikan ekspresi kemarahannya kepada adat Minang itu sendiri. Dan dia mengekspresikannya itu kepada Hayati dengan mengatakan, kamu jangan mau tinggal di rumah orang yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi dia mengembalikan omongannya si pamannya Hayati itu. Nah, dari sana teman-teman, sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa banyak karya sastra itu sebenarnya autokritik kepada nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai universal. Dan apa yang dituliskan oleh Buya Hamka dalam Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, itu adalah sebuah protes, dalam tanda kutip, kok gini sih adat orang Minang itu? Kita berbicara tahun 1930-an. Kok gini banget sih gitu? Bapak gua Minang, kok gua nggak dianggap sih? Kok gua nggak dianggap orang yang tidak punya asal-usul, tidak jelas asal-usul, orang yang tidak beradat? Nah, apakah protesnya Buya Hamka itu berhasil? Ya, sedikit banyak berhasil. Karena sekarang saya yakin masyarakat Minang, adat Minang itu lebih fleksibel. Ya, jadi tidak terlalu kaku-kaku banget seperti dulu-dulu kalau kita berbicara tahun 1930-an mungkin ya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya nggak ada masalah, teman-teman. Karena bapak saya Jawa, ibu saya Minang. Saya menang dua-duanya. Saya bisa mengatakan saya Jawa, saya bisa mengatakan saya Minang. Karena kalau dari Minang ikut ibu, kalau dari bapak ikut Jawa. Menang saya dua-duanya. Nah, saya punya teman. Bapaknya Minang, ibunya Jawa. Hilang dua-duanya. Itu sekedar intermezzo. Nah, kembali lagi kepada bait pertama dari puisi yang berjudul Melayu oleh Usman Awang, saya melihat ini adalah autokritik. Autokritik kepada nilai-nilai Melayu yang dimiliki oleh Maledes itu sendiri. Nakalnya bersulam jenaka, budi bahasanya tidak terkira, kurang ngajarnya tetap santun. Kemudian mari kita lihat di bait kedua. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Janji simpan di perut, selalu pecah di mulut. Biar mati adat, jangan mati anak. Ini sekali lagi menunjukkan kritik kepada sikap orang Melayu itu sendiri. Kita lihat dua baris pertama. Melayu itu berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Nah, ini kan berlawanan dengan nilai-nilai universal yang kita ketahui. Berani karena benar, takut karena salah. Ternyata orang Melayu di Maledes, menurut Usman Awang itu adalah berani jika bersalah, kecut takut karena benar. Saya jadi ingat ya kasus pemalsuan tujuh pemain Anaconda yang ingin dijadikan harimau Malaya itu kan. Kan kita lihat tuh betapa beraninya mereka, koar-koar mengatakan bahwa oh ini sudah benar, menurut negara kami sudah benar, padahal menurut FIFA itu salah. Jadi Melayu itu berani jika bersalah. Benar kan? Ini sebenarnya autokritik. Dua baris berikutnya. Janji simpan di perut, selalu pecah di mulut. Artinya apa? Orang Melayu Maledes itu tidak amanah, berkhianat. Janjinya akan menyembunyikan rahasia, tapi ternyata dia yang koar-koar.
Dua baris berikutnya, biar mati adat, jangan mati anak. Jadi, egois, lebih mementingkan diri sendiri. Teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar ya, apakah penilaian saya untuk dua paragraf pertama ini sebenarnya berbicara tentang autokritik orang Melayu Maledes yang ditulis oleh Usman Awang. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, mari kita lihat di paragraf berikutnya. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli Melayu, Arab dan Pakistani semua Melayu, Mamak dan Malbari serap ke Melayu, malah mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Teman-teman, kalau saya melihat di paragraf ketiga ini jelas, ini sindiran. Mengapa saya katakan ini sindiran? Pertama, Jawa dimelayukan, Bugis dimelayukan, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh Melayu, Jakun dan Sakai itu asli Melayu. Sedangkan yang lain-lain yang disebut Jawa, Bugis, Banjar, Minangkabau, Aceh itu bukan asli Melayu. Jadi yang asli Melayu itu orang Jakun dan orang Sakai. Kita tahu orang Jakun, orang Sakai itu adalah suku terasing. Ya, kalau di Riau sana, suku aslinya itu biasanya dari suku Sakai. Kalau di Maledes mereka mengatakan orang asli. Sedangkan Jawa, Bugis, Banjar, Minangkabau, Aceh, itu semua pendatang. Kemudian apalagi ditambahkan Arab, Pakistani juga Melayu. Mamak dan Malbari juga diserap masuk ke Melayu. Malah mu'alaf, ya, orang mu'alaf bertakrif Melayu setelah disunat anunya. Dan kalau kita melihat masuk Melayu di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes, itu maksudnya bersunat, berkhitan. Mereka menyebutnya masuk Melayu. Jadi, menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, paragraf ketiga ini sebenarnya sindiran kepada bangsa Melayu di Maledes yang sebenarnya tidak jelas identitasnya. Sebab yang asli Melayu itu adalah Jakun dan Sakai. Sedangkan yang lain-lain itu bukan asli Melayu. Dan seperti yang saya katakan bahwa puisinya Usman Awang ini sebenarnya autokritik. Namun, oleh Awang Sarian itu hanya diambil bagian pertamanya aja. Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar itu disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu. Keturunan Aceh adalah Melayu. Dia berhenti sampai di situ saja. Melayu Mahawangsa itu Melayu besar yang dalam zaman moden diungkapkan oleh Usman Awang dalam puisi. Seperti kata Jawa itu Melayu, Banjar itu Melayu, Bugis itu Melayu, Minang dah tentulah Melayu. Itu baca balik saja Usman Awang yang secara jelas menampilkan makna Melayu. Dia tidak meneruskan Jakun dan Sakai asli Melayu, Arab Pakistan, Mamak Malbari Melayu, malah mu'alaf bertakrif Melayu. Dia tidak teruskan yang di situ. Mengapa? Karena Awang Sarian ini punya kepentingan dengan propaganda alam Melayu Mahawangsa dan ingin mencaplok, ingin mengklaim suku-suku yang ada di Indonesia sebagai bagian dari alam Melayu Mahawangsa. Dan yang kurang ajarnya, dia mengakui bahwa dulunya itu disebut Jawi, sekarang mau diganti jadi Melayu. Perhatikan nggak teman-teman? Bagaimana liciknya Awang Sarian ini ingin mengatakan bahwa alam Melayu Mahawangsa itu, Jawa Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, Minangkabau Melayu, Aceh Melayu, padahal puisinya Usman Awang ini justru menyindir identitas Melayu itu sendiri di Maledes. Apakah Awang Sarian ini nggak mengerti? Saya yakin dia mengerti maksud sindiran puisi Usman Awang ini. Tapi dia harus melakukan pembenaran. Pembenaran yang dia lakukan adalah, ya udah, dia ngambil aja bagian pertama itu. Jawa Melayu, Bugis Melayu, Banjar Melayu, Minangkabau Melayu, Aceh Melayu. Oleh karena itu, saya seneng banget ketika Perdana Menteri Maledes, Ismail Sabri, mengusulkan agar bahasa Melayu itu menjadi bahasa kedua ASEAN, dan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Indonesia. Itu saya seneng banget. Mengapa? Artinya, pengambil kebijakan di pusat, di Jakarta, itu mengerti. Ketika Maledes mengatakan Melayu, itu adalah politis, bukan etnis. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status.
bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia.